Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas besar kami, yaitu analisis rekayasa dasar 2. Di sini yang beranggotakan saya sendiri, Alvin Wijaya, dengan NIM 12030020, dan kawan saya Ratu Putri Reni dengan NIM 12030024. Mungkin langsung aja. Baik, bisa dilihat. Nah, ini di sini ada nama kami. Mungkin langsung aja ke slide selanjutnya. Di sini penyelesaian persamaan gelombang dengan metode D'Alembert. Metode yang digunakan oleh Jean Liron D'Alembert pada tahun 171 sampai 1783. Dalam menyelesaikan persamaan gelombang, dalam metodenya digunakan variabel bebas baru sebelum diperoleh variabel bebas baru. Terlebih dahulu, nilai atau akar-akar penyelesaian pada persamaan diferensial parsial. Ditransformasikan aturan yang digunakan pada transformasi PDFE. Yang pertama, jika akar-akar penyelesaian dari PDP adalah 2 akar real, maka digunakan dan sebagai 2 koordinat dari integrasi dari 2 penyelesaian real tersebut. Selanjutnya, jika akar-akar penyelesaian adalah akar pasangan kompleks, maka diperoleh dari bagian real dan imajiner pada pasangan kompleks tersebut. Selanjutnya, jika akar-akar penyelesaian merupakan satu akar real, kembar digunakan untuk nilai yang lain, diusahakan mempermudah pekerjaan. Mungkin lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya, sebelum menyelesaikan persamaan gelombang, terlebih dahulu diasumsikan bahwa yang pertama, senar homogen sehingga massa senar setiap titik sepanjang senar adalah sama atau konstan. Selanjutnya, tegangan pada senar lebih besar dibandingkan gaya gravitasi bumi. Selanjutnya, penampang senar sangat kecil sehingga volume senar sebanding dengan panjang senar itu sendiri. Selanjutnya, gerakan gelombang senar hanya pada arah vertikal. Selanjutnya, penyelesaian persamaan gelombang dengan metode D'Alembert. Misalkan U, X, T ternyata menyatakan besarnya simpangan dari posisi setimbang pada titik X dan pada waktu T serta T1 dan T2 adalah tegangan di kedua titik ujung dari bagian kecil tersebut. Karena tidak ada gerak dalam arah horizontal, berarti komponen horizontal tegangan ini konstan. T1 cos alfa sama dengan T2 cos T sama dengan cos theta. Pada arah vertikal terdapat 2 gaya. Asumsi ketiga, V sama dengan delta X, maka besarannya massa senar M adalah hasil kali antara massa dengan penampang senar delta X, atau dirumuskan menjadi M rho delta. Dari persamaan dan satu diperoleh hasil sebagai berikut. Mungkin lanjut aja, dilanjutkan oleh kawan saya Ratu Putri. Baik, saya lanjutkan. Pembagian persamaan ketiga dengan delta X menghasilkan persamaan sebagai berikut. Jika delta X mendekati 0, diperoleh persamaan sebagai berikut. Sehingga dari persamaan tersebut dapat dituliskan menjadi seperti ini. Berikut adalah persamaan kelima.
Untuk memperoleh nilai awal, ada dua kondisi yang berlaku, yaitu simpangan awal dan kecepatan awal snare bervibrasi. Dengan memisalkan Fx sebagai simpangan awal dengan Gx sebagai kecepatan awal, maka kondisi awal pada persamaan gelombang dapat ditulis sebagai berikut. Sebelum pengerjaan dengan metode D'Alembert, terlebih dahulu dicari nilai karakteristik untuk persamaan gelombang. Nilai karakteristik ini dalam metode D'Alembert digunakan sebagai variabel baru. Selanjutnya di sini ada penyelesaian persamaan gelombang dengan metode D'Alembert. Dari persamaan kelima dibentuk ke dalam persamaan umum PDP orde 2 dengan memisalkan Y sama dengan CT, maka YT sama dengan C dengan menggunakan aturan rantai, maka diperoleh sebagai berikut. Lalu disubstitusikan nilai UTT ke persamaan kelima, diperoleh nilai C pangkat 2 UYY sama dengan C pangkat 2 UXX, atau dapat ditulis menjadi persamaan yang ketujuh. Dari persamaan RUXX plus 2SUXY plus TUYY sama dengan F, maka pada persamaan ketujuh nilai dari R sama dengan 1, S sama dengan 0, dan T sama dengan min 1. Selanjutnya nilai tersebut disubstitusikan ke persamaan kedua dan menjadi seperti ini. Karakteristik inilah yang selanjutnya digunakan dalam metode D'Alembert sebagai variabel bebas baru. Dari persamaan ke-8 dapat dituliskan variabel bebas baru, yaitu dan didapatkan persamaan ke-9 dan persamaan ke-10. Untuk persamaan 9 dan ke-10 diturunkan terhadap X diperoleh sebagai berikut, lalu mengintegralkan ke persamaan ke-13 terhadap I. Selanjutnya, kiri diperoleh AU per API, dan ruas kanan diperoleh suatu fungsi yang tidak memuat. Dan misalkan fungsi tersebut C, maka hasil integrasi persamaan ke-13 terhadap I diperoleh sebagai berikut untuk kepersamaan ke-14. Untuk persamaan ke-17 diturunkan terhadap T, maka diperoleh persamaan yang ke-18. Selanjutnya, untuk persamaan yang ke-20, diintegralkan terhadap X diperoleh sebagai berikut, dan untuk kepersamaan yang ke-21. Dengan mengeliminasi persamaan 19 dengan persamaan ke-21 diperoleh sebagai berikut, dan selanjutnya mencari nilai si X diperoleh sebagai berikut. Persamaan ke-22 merupakan penyelesaian khusus dari persamaan gelombang, biasa disebut dengan sebagai penyelesaian D'Alembert. Metode D'Alembert merupakan metode yang tepat untuk menyelesaikan persamaan gelombang karena penentuan karakteristik dari persamaan gelombang mudah diperoleh. Walaupun demikian, metode ini jarang digunakan dalam menyelesaikan persamaan diferensial parsial yang lainnya. Mungkin sekian hasil presentasi kami. Apabila ada kurang atau salahnya, kami mohon maaf. Saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.